Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom ini. Pada hari ini, tanggal 6 September 2021, pukul 21 WITA, akan dilaksanakan wawancara melalui via Zoom dengan tema penggunaan gadget yang terlalu dini pada anak. Perkenalkan, nama saya Nur Fosya Sisa, akan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya wawancara ini. Dan yang akan mewawancarai yaitu Saudari Sunarti, sedangkan yang akan diwawancarai yaitu Saudari Putri Hairun Nisa. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada interviewer yaitu Sunarti untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Saudari Sunarti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah Saudari Putri yang memiliki keluarga anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudari Sunarti. Saya punya keluarga anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun. Apakah hubungan Anda dengan anak tersebut? Kalau untuk hubungan, saya itu kakak dari anak tersebut. Saya itu beda 16 tahun. Anak tersebut berusia berapa tahun dan sudah kelas berapa? Adik saya tuh masih berusia 3 tahun, tapi sudah masuk TK karena di lingkungan saya tuh ada TK, tapi dia tuh masih masuk yang cuma main-main begitu. Apakah Anda cukup dekat dengan anak tersebut? Kalau untuk dibilang dekat itu sudah pasti ya, karena kan kita ketemu setiap hari, jadi bisa dibilang dekat. Apakah anak tersebut menggunakan gadget? Kalau adik saya sendiri tuh dia pakai gadget. Apakah kegiatan yang anak tersebut lakukan ketika menggunakan gadget, apakah digunakan untuk game, pendidikan, atau hal-hal yang lain? Kalau untuk adik saya sendiri tuh dia pakai gadget biasanya buka YouTube, biasanya tuh lihat video game atau video-video anak bernyanyi begitu. Jadi bisa dikatakan dia itu pakai gadget untuk bermain. Tapi ada juga beberapa yang dia dapat pengetahuan seperti lagu-lagu baru ataupun warna-warna baru. Jika memang menggunakan gadget, sejak kapan anak tersebut menggunakan gadget? Kalau untuk penggunaan gadget sebenarnya sudah lama, mungkin sekitar usia 2 tahun. Sudah mulai pakai gadget. Bagaimana reaksi orang tua anak tersebut dalam menanggapi penggunaan gadget anaknya? Kalau untuk orang tua sendiri sebenarnya dia tuh memberikan gadget, tapi ketika anak ini tuh kayak tidak bermain bersama temannya, misalnya ketika dia mau tidur terus dia tuh harus pegang gadget dulu bermain. Tapi biasa juga terkadang orang tua tuh melarang gitu. Kalau misalnya tuh karena adik saya sendiri itu kalau terlalu lama main gadget itu matanya biasanya merah. Nah, biasanya terkadang kalau matanya udah merah itu orang tua akan melarang gitu, akan membatasi. Apakah aturan yang diberikan orang tua anak tersebut terkait penggunaan gadget? Bila ada, bisa tolong dijelaskan. Tadi juga sempat saya singgung, kalau adik saya tuh kalau udah
kalau sudah terlalu lama main gadget itu biasanya bawah matanya itu merah terus bengkak. Nah, ketika matanya itu sudah merah, sudah bengkak, biasanya orang tua itu akan melarang dan membatasi penggunaan gadget begitu. Apakah bagaimana reaksi anak tersebut jika dilarang menggunakan gadget? Kalau untuk reaksi sendiri kan namanya juga masih anak yang masih umur 3 tahun. Nah, ketika dilarang ya pasti nangis begitu. Apakah ada perilaku yang berubah pada anak tersebut ketika selesai menggunakan gadget? Bila ada, tolong dijelaskan. Kalau untuk perilaku sendiri itu, kalau menurut sudut pandang saya sebagai kakak ya, kalau biasanya kalau terlalu lama main gadget itu biasanya kan dia buka YouTube. Nah, di YouTube itu kan dia tuh kayak nonton video hewan, video orang bernyanyi. Nah, biasanya setelah nonton YouTube itu dia kayak ikut-ikut nyanyi, ikut-ikut bilang, oh itu namanya unta, itu namanya harimau. Jadi kayak dia tuh belajar dari situ begitu. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan gadget pada anak tersebut? Kalau pendapat saya sendiri sebagai kakak, sebenarnya tidak terlalu melarang kecuali anak tersebut itu kayak sudah terlalu bergantung, seperti matanya merah itu pasti kan ada dampak negatifnya. Nah, terkadang itu kalau matanya sudah merah itu pasti kayak sudah jangan lagi nonton nanti lagi. Kecuali kalau dampak positifnya sendiri tuh kalau menurut saya tuh kayak anak itu mudah belajar, mudah meniru dari apa yang ditonton gitu. Bagaimana menurut Anda dampak yang diakibatkan oleh pengguna gadget tersebut? Tadi juga sudah saya sebutkan sedikit ya. Kalau menurut saya itu dampaknya ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, kalau untuk dampak negatifnya itu kayak tadi, dia itu kalau misalnya terlalu lama main gadget itu matanya merah, bengkak, terus kalau dilarang pasti nangis. Nah, tapi di lain sisi ada juga dampak positifnya. Anak-anak itu kan kayak apa-apa yang dilihat pasti dia tiru. Nah, kalau misalnya tuh dia buka gadget terus buka YouTube atau main game gitu, dia tuh dapat pengetahuan baru dan itu bisa dikatakan dampak positif yang bagus ya, karena kalau misalnya tuh kayak nonton ke YouTube terus dia itu nonton video yang ini menunjukkan jenis-jenis hewan, nama-nama hewan. Biasanya tuh dia kayak ikut-ikutan, dia misalnya tuh ada mainannya terus, kakak ini namanya unta, ini namanya harimau, jadi kayak membawa juga dampak positif. Jadi kita juga tidak bisa terlalu mengekang anak, bilang tidak boleh main HP begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih kembali. Baik, demikian tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.